Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Mari sekarang kita akan membuka firman Allah. Efesus pasal yang pertama ayat 18 sampai 23. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberitakannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Luar biasa sekali, Paulus selalu berdoa untuk jemaat Tuhan, supaya seluruh jemaat Tuhan di dunia ini, mereka terbuka mata hatinya, diterangi oleh pengertian yang benar, sehingga mereka mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi ketika seseorang kemudian bisa bertobat kepada Tuhan Yesus, dia sadar bahwa pertobatannya itu karena panggilannya. Betapa luar biasanya pengharapan di dalam pertobatannya kepada Yesus. Dan ternyata pertobatan kepada Yesus itu akan menjadikan dia memiliki sebuah jaminan. Dunia dengan segala isinya itu membutuhkan pengharapan untuk masa depan. Semua manusia membutuhkan jaminan untuk masa depan. Tapi ternyata jaminan untuk masa depan setiap manusia itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi pertobatan kita kepada Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang sia-sia. Pertobatan kepada Tuhan Yesus juga bukan sesuatu yang kebetulan. Tapi karena rencana Allah Bapa untuk kita adalah rencana yang luar biasa. Bahkan rencana yang membuat kita sekarang tidak perlu takut lagi akan masa depan. Membuat kita tidak takut lagi menjalani kehidupan ini dari hari ke hari. Sekalipun dunia bergolak dengan segala masalahnya. Ada krisis ekonomi, ada krisis keuangan, krisis kasih, krisis politik, krisis kesehatan, krisis persatuan. Segala hal yang buruk sedang terjadi di dunia. Namun ketika kita sudah terpanggil untuk bertobat kepada Yesus, semuanya itu menjadi tidak berarti bagi kita. Karena Yesus jauh lebih berharga dan lebih berarti bagi hidup kita. Jadi tidak ada satu jaminan pun yang kita dapatkan dari yang lain selain kepada Yesus. Itu sebabnya isi pertobatan Anda sungguh-sungguh dengan hal-hal yang memuliakan Dia. Isi pertobatan Anda dengan kehidupan yang betul-betul melakukan rencana Dia. Kita jangan memakai hidup kita yang sudah bertobat kepada Tuhan Yesus dengan masih dikotori oleh hal-hal dari dunia, dikotori oleh hawa nafsu sendiri, dikotori oleh dosa. Tapi sekarang kita mulai mau berjalan menjaga kekudusan karena pertobatan kita kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan ternyata bukan hanya jaminan pengharapan yang kita peroleh, tetapi juga kemuliaan yang luar biasa. Itu sudah ditentukannya bagi Anda dan saya, orang-orang kudusnya. Kita menjadi orang kudus bukan karena usaha kita menjadi kudus, tetapi karena iman kita kepada darah Yesus, itu yang membuat kita sekarang menjadi orang-orang yang kudus. Ternyata orang-orang kudus yang sekarang berhak menerima kemuliaan. Dan kitab Korintus menyatakan bahwa kemuliaan yang diberikan kepada kita itu akan menjadi bertambah besar. Bukan hanya kemuliaan yang biasa-biasa saja, tapi kemuliaan yang besar, semakin besar, sampai menjadikan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Belum lagi kita diberi kuasanya yang begitu hebat. Kuasa yang tidak bisa tertandingi oleh kuasa apapun dan kekuatan apapun. Dan kuasa yang diberikannya kepada Anda dan saya sejak kita percaya kepada Yesus itu sudah teruji
Sekalipun begitu banyak kekuatan dan kuasa dari dunia materi maupun dunia kegelapan, dikatakan betapa hebat kuasa mereka, betapa luar biasa kekuatan mereka berdasarkan kekuatan ini dan kekuatan itu. Namun ternyata tidak ada yang bisa menandingi kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda dan saya. Kuasa inilah yang membuat Anda sekarang juga menjadi orang-orang yang hebat. Memang keadaanmu secara daging harusnya engkau menjadi orang yang sangat menyedihkan. Tapi karena kuasanya yang hebat menyertai Anda dan saya, kita sekarang diubah menjadi manusia-manusia yang hebat. Bayangkan saja, perkataan kita pun juga menjadi perkataan yang hebat. Perkataan kita menjadi berkuasa. Itu sebabnya hati-hati di dalam berkata-kata. Seringkali orang Kristen tertipu keadaannya dan mempunyai masalah atau mengalami kekalahan hanya karena salah bicara. Banyak orang Kristen berbicara tentang apa yang mereka rasa, tentang apa yang mereka lihat, tentang apa yang mereka dengar. Padahal sejak kita dilahirkan baru, sejak kita diberi kuasa yang hebat, sekarang nasib orang Kristen ditentukan oleh lidahnya. Coba buka dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bayangkan saja, kita mau hidup atau kita mau mati, yang menentukan lidah kita. Dulu kita punya konsep di dalam pikiran kita bahwa mati dan hidup di tangan Tuhan. Tapi saya yakin sebenarnya Tuhan tidak pernah menentukan seseorang mati dengan cara yang mengenaskan, dengan cara yang konyol. Saya yakin Tuhan sebenarnya menghendaki kematian manusia, kematian yang menyenangkan. Nah, ternyata kematian yang menyenangkan itu hanya ada di dalam Yesus. Sehingga orang Kristen sebenarnya tidak perlu mati konyol. Sebenarnya matinya karena dijemput Tuhan Yesus, sebab waktumu sudah berakhir di dunia ini. Nah, ternyata juga bahwa kematian kita sekarang sesudah di dalam Yesus, karena kita disertai dengan kuasa yang hebat, ada di ujung lidah kita. Jadi kalau Anda masih tetap mau hidup di dunia ini, sekalipun engkau sedang menghadapi problem masalah yang begitu berat, jangan pernah berulang kali Anda mengucapkan, kalau begini udah deh, lebih baik aku mati saja. Udah papa mati aja lah, mati duluan lah, daripada papa disalahin terus. Atau mama, udah mama biar mati, nanti kalau mama sudah mati duluan kalian baru tahu ya, anak-anak pada bandel-bandel. Ngomongnya mati terus. Apa yang terjadi? Ternyata akhirnya perkataannya itu menentukan nasibnya. Betul-betul orang ini bisa mati dalam usia yang masih muda. Sudah, aku nggak tahan. Gimana sekarang sakit begini, rasanya nggak tahan, rasanya mau mati. Ini penyakit ini sakit sekali ini di perut tahu. Padahal barangkali perutnya cuma sakit sedikit, tapi akhirnya betul-betul rasa sakit yang amat sangat karena mulutnya bilang ini sakit sekali tahu. Jadi saudara, hati-hati dengan perkataanmu. Kalau engkau sedang tidak punya uang, jangan pernah berkata, wah hidup ini memang sulit, duit ini susah dicari, dikejar malah lari dia. Siapa suruh kejar-kejar duit? Bagi anak Allah, duit yang harus kejar-kejar dirinya. Nah, kalau memang lagi butuh duit, haleluya Tuhan, aku mengucap syukur bahwa aku punya Bapak yang kaya raya. Kalau cuma duit saja, tidak pernah saya berkekurangan. Walaupun di otak ada yang ngomong, iya ngomong mah enak, dari mana? Emang ada duit jatuh dari langit? Tapi Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk mengalirkan berkat bagi Anda dan saya. Karena berkat itu sudah ditentukan untuk Anda dan saya. Buka saja Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berkat rohani ini menyangkut berkat rohani betul-betul, tapi juga berkat jasmani, kesehatan ilahi, juga berkat materi, termasuk keuangan. Sudah diberikan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa menerimanya? Tinggal percaya, walaupun yang kita lihat, yang kita alami, betul-betul dompet ini lagi kosong. Tapi tetap hati kita jangan terpengaruh oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita alami. Hati kita harus dipengaruhi oleh
apa kata firman Allah. Termasuk pikiran kita. Kalau pikiran kita mulai khawatir, mulai cemas, engkau harus segera tendang itu roh cemas, roh khawatir, dan mulai berkata kepada pikiranmu, kepada jiwamu, aku adalah anak Allah yang maha tinggi, berkat di dalam diriku tidak pernah berkekurangan. Nah, jadi saudara, hati-hati dengan perkataan kita, karena kalau memang Tuhan sudah memberkati kita, berkat itu tidak akan lari kemana-mana. Bahkan janjinya yang lebih luar biasa adalah bahwa anak cucu orang benar itu tidak akan pernah meminta-minta, dan kekayaan orang berdosa itu akan dialirkan kepada orang-orang benar. Jadi orang berdosa di luar Yesus Kristus, biarkan saja mereka kelihatannya sedang menumpuk harta. Kita tidak usah iri, kita tidak usah panas hati, dan kita tidak usah menggerutu. Oh, kita ini yang ke gereja tiap minggu, duit susah amat. Itu yang ke Gunung Kawi malah kafir lagi itu istrinya. Tidak pernah mau percaya adanya Tuhan, adanya Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tapi kok bisa punya mobil 4 biji, rumahnya tinggal 10, perusahaannya 4 biji juga, istrinya 10 biji juga. Kok bisa begitu? Katanya kalau ke gereja diberkati. Tidak usah menggerutu, biarkan mereka memang diizinkan oleh Tuhan. Susah payah mengumpulkan harta. Pada suatu saat, ketika tiba saatnya, harta itu akan dialirkan kepada Anda dan saya. Caranya, apa kita orang-orang Kristen harus ngerampok ke rumahnya, Bu? Oh, bukan. Caranya akan bisa terjadi dengan sangat ajaib sekali. Saya punya teman itu punya tambak udang dan tambak bandeng di pinggir pantai. Dia satu-satunya yang punya tambak di situ adalah orang Kristen yang cinta Tuhan. Kiri kanan tambak dia itu orang-orang yang belum bertobat kepada Tuhan Yesus, jadi agama lain, kepercayaan lain. Suatu kali tiba-tiba datang banjir yang hebat sekali. Secara logika ketika banjir datang, itu udang sama bandeng pasti habis. Tapi ternyata beberapa hari sesudah banjir surut, semua pada menengok tambaknya. Apa yang terjadi? Ternyata tambak si ibu ini penuh sekali dengan udang dan bandeng yang baru. Sedangkan tambak-tambak teman-temannya sebelah menyebelah itu kosong, habis. Dari mana penuhnya udang dan bandeng daripada ibu ini? Ternyata tambak kepunyaan kiri dan kanannya itu yang masuk ke dalam tambak ibu ini. Sampai penuh, mereka tidak bisa protes. Hei, itu kenapa udangku masuk situ? Itu bandengku. Mau milih bandengnya sendiri, udangnya sendiri sudah tidak bisa lagi. Nggak tahu lagi dan berapa banyak itu bandeng dan udang kepunyaan mereka. Tapi ternyata Tuhan buat satu malapetaka, keuntungan bagi orang-orang benar. Nah, begitulah caranya Tuhan akan mengalirkan harta orang kafir, orang berdosa, untuk menjadi berkat bagi orang-orang benar. Bagian kita sekarang hanya percaya, hanya beriman. Kita tidak perlu mencarikan jalan buat Tuhan untuk mengalirkan kekayaan orang berdosa sampai kepada kita. Kita tidak perlu pusing-pusing cari caranya bagaimana supaya berkat orang berdosa sampai kepada kita. Itu adalah bagian dan tanggung jawabnya Tuhan. Jadi kita jangan pernah terpengaruh oleh apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Tapi hidup kita sekarang hanya boleh terpengaruh oleh apa yang dikatakan firman Allah. Ketika Yesus dicobai oleh setan dan iblis, sesudah dia berdoa puasa, beberapa kali iblis mencobai dia. Tapi Yesus selalu mengalahkan setan dan iblis dengan firman Allah. Termasuk ketika iblis berkata kepada Yesus, pasti perutmu lapar tuh. Kamu kan anak Allah. Buat dong ini batu menjadi roti. Nah, kalau sudah jadi roti, kamu bisa makan, pasti kamu kenyang. Mestinya Yesus bisa melakukannya. Dan saya yakin kalau Yesus akhirnya melakukannya, pasti batu betul-betul jadi roti. Dan dia tidak perlu lagi merasa lapar di perut. Tapi Yesus tidak melakukan karena apa? Dia harus taat hanya kepada Bapaknya saja. Jadi perintah yang lain dia abaikan. Kalau dia menurut perintah kepada iblis, maka ketaatannya gagal kepada Allah Bapa. Dia akan kehilangan kemuliaan Allah yang dijanjikan kepada dia. Dan tentu saja dia akhirnya tidak bisa menjadi Tuhan. Dia tidak layak juga untuk digantung di kayu salib, darahnya menebus dosa umat manusia. Karena sejak dia menundukkan diri melakukan perintah daripada iblis, darah
di dalam tubuhnya Yesus sudah ternoda oleh benih dosa. Tapi Yesus tidak melakukannya, bahkan dia menjawab, ada tertulis, manusia tidak hanya makan dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari pernyataan Yesus kita sekarang menyadari betapa hebat kekuatan kuasa firman Allah ketika kita tinggal di dalamnya. Ketika kita percaya kepada firman-Nya, maka firman itu punya kekuatan untuk memberkati kita. Firman itu punya kuasa untuk melakukan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Bapa kepada kita. Jadi kita bisa hidup bukan hanya dari hal-hal yang materi dan daging saja, roti saja. Tapi justru manusia bisa hidup kalau dia terus tetap beriman kepada firman Allah. Firman Allah itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada di alam roh, di alam supranaturalnya Allah atau di hadirat Allah. Tapi bagaimana sesuatu yang ada di dalam hadirat Allah bisa terjadi di alam materi dalam kehidupan kita? Kita meyakini firman Allah itu. Jadi firman bukan hanya untuk didengar, firman bukan hanya untuk dibaca, tapi firman untuk diyakini. Selama Anda tidak meyakini firman Allah, janjinya tidak ada satupun terjadi dalam hidupmu. Jadi firman menjadi kenyataan ketika kita beriman kepada Dia. Nah, kemudian dalam Efesus pasal 1 ayat berikutnya tadi, ketika kita sudah diubahkan menjadi manusia begitu hebat karena kuasanya menyertai kita, maka kita juga diberitahu tentang posisi kita. Ternyata posisi kita di dalam Yesus Kristus sekarang adalah kita didudukkan bersama-sama dengan Dia di sebelah kanannya di sorga. Berarti kedudukan kita adalah kedudukan yang tertinggi dari semua makhluk yang ada di dunia ini. Karena kita sekarang sudah didudukkan secara roh di sebelah kanan Allah Bapa, di sebelah kanan dirinya sendiri, di sebelah kanan Tuhan Yesus. Kalau begitu, kalau kita punya posisi yang jauh lebih tinggi daripada semuanya, apa yang bisa menakutkan kita? Apa yang bisa mengkhawatirkan kita? Apa yang bisa mencemaskan kita? Oh, tidak ada lagi. Jadi jangan pernah mau ditipu oleh setan dengan pikiran cemas, pikiran takut, pikiran was-was, pikiran gelisah, pikiran khawatir. Itu bukan menjadi bagian kita orang-orang yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Semua yang cemas, semua kekhawatiran, semua yang membuat was-was, gelisah, tidak nyaman dan sebagainya, itu ada di bawah kaki kita. Masalah yang ada di dunia ini, kalau kita secara roh, sekarang ini, bukan nanti kalau mati, sekarang sudah dimulai. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dilayakkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka semua masalah, semua problem, semua kejadian, semua peristiwa, semua malapetaka, semua hal yang buruk yang ada di dunia, itu ada di bawah kaki kita. Jadi otomatis kalau ada di bawah kaki kita, kita tidak akan pernah tenggelam di dalamnya. Sekalipun ada badai, kita sekarang main ayun-ayunan di atas badai. Artinya saudara, badai masalah, badai problem, badai keributan, badai persoalan di atas muka bumi, itu semuanya ada di bawah kaki kita. Tinggal kita berdiri tegak dengan iman yang teguh atas janji firman Allah. Berarti kita membangun di atas dasar iman yang paling suci. Maka kita tahu takdir kita lebih daripada pemenang, itu pasti terjadi dalam hidup kita. Dunia boleh bergolak dengan berita-berita yang bermacam-macam, tapi anak Allah tidak akan pernah jatuh tergeletak. Tuhan sendiri sudah berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan kau jatuh tergeletak, tapi aku akan menopang tanganmu. Jadi kalau Tuhan menopang tangan kita, tidak mungkin masalah apapun itu bisa membuat kita jatuh tergeletak. Jangan biarkan iblis sekarang mengintervensi pikiranmu, mengintimidasi pikiranmu sehingga kau begitu takut dan kau begitu gelisah menghadapi kehidupan ini. Aduh, bagaimana saya bisa berhasil ya dalam hidupnya ya, kalau gajiku aja di bawah UMR, kalau gajiku saja kecil. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Anda dan saya sudah mengenal Allah. Kita mesti percaya, burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anak Allah. Kita bukan hanya dipelihara, tapi kita diberkati melimpah-limpah.
Aku datang untuk memberimu hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Jadi gaji di bawah UMR atau setara dengan UMR tidak jadi masalah. Karena berkatku bukan dari di mana aku bekerja. Berkatku datang dari Bapak Surgawi. Dan keran berkat itu ada di mana-mana. Semata-mata itu dia lakukan karena apa? Posisi kita yang sudah didudukkan di sebelah kanannya. Dan berikutnya 21 menyatakan yang lebih dalam lagi. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Karena kita mempunyai posisi yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, termasuk pemerintah dan penguasa kerajaan-kerajaan kegelapan. Kita berada di posisi yang lebih tinggi dari mereka, termasuk dari segala kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bagaimana kita bisa mengalami iman yang seperti itu? Kita harus menyadari posisi kita. Ternyata posisi kita bukan lagi menjadi orang yang tinggal di alam materi di kota Bandung yang sempit, yang pengap, yang sekarang makin penuh sesak. Walaupun Bandung seperti itu, tapi kita tidak perlu ikut sesak napas di dalamnya, karena kita berada di atas kota Bandung. Saudara, saya tidak pernah takut menghadapi kehidupan, sekalipun saya tahu hidup saya penuh kebutuhan. Dan kebutuhan yang tidak kecil, kebutuhan buat diri sendiri maupun kebutuhan untuk banyak orang. Karena apa? Saya tahu saya punya Bapak yang telah memberkati saya. Jadi apapun yang saya butuhkan, tapi bukan untuk hal yang sia-sia, saya yakin saya pasti bisa mendapatkannya. Bukan dengan cara merampok, bukan dengan cara mencuri, tapi entah dengan cara saya pasti bisa membeli, atau tiba-tiba Tuhan akan kirim begitu saja apa yang saya butuhkan. Itu saya yakin pasti, karena saya tahu saya berada di posisi anak Allah yang jauh lebih tinggi dari kebutuhan saya. Itu sebabnya untuk kebutuhan itu masalah kecil. Saya bisa memandang kebutuhan itu ada di bawah kaki saya. Itu yang membuat saya punya iman luar biasa untuk Tuhan Yesus. Saya ingin mengimpartasi iman seperti ini, karena ternyata iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus itu yang menjadi jaminan untuk kita diberkati di dalam segala hal. Nah, sekarang hal yang berikutnya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberitakannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi berarti di dalam Yesus Kristus kita ini sampai mencapai tingkat kepenuhan Dia. Berarti semua yang ada di dalam Yesus Kristus itu Allah tentukan untuk pindah di dalam hidup kita. Kuasanya, imannya, berkatnya, karakternya, semuanya yang ada di dalam Yesus itu sampai memenuhi kita. Betapa luar biasanya sekarang kita setelah menjadi anak-anak Allah. Ternyata ketika kita sampai mencapai tingkat kepenuhan di dalam Dia, barulah di situ kita menjadi Yesus-Yesus yang berjalan di atas muka bumi. Jadi saudara, Anda dan saya bisa menjadi terang dunia, garam dunia. Ketika apa? Kita menjadi Yesus-Yesus yang berjalan di atas muka bumi. Dan untuk menjadi Yesus yang berjalan di atas muka bumi, kita sudah dipenuhi di dalam Dia. Ketika kita sudah membuka pintu hati, mengundang Tuhan Yesus masuk di sini, Yesus sudah masuk di sini. Sekarang Yesus sudah memenuhi kita dengan segala kepenuhannya di dalam Dia. Penuh dengan air. Penuh dengan air. Karena air sudah dimasukkan di sini. Yesus sudah banjir masuk dalam kita. Sekarang kita sudah dipenuhi di dalam Dia. Jadi tidak ada satupun orang-orang Kristen yang hidup berkekurangan. Jangan pernah meminta lagi, tapi sekarang klaim, percayai janji firman Allah. Ketika kita meminta terus, berarti kita tidak percaya bahwa kita sudah diberikannya. Namun ketika kita mengklaim, percaya, dan kita mengucap syukur, berarti kita percaya betul-betul bahwa kita sudah dipenuhi di dalam Dia.
Sederhana sekali sebetulnya, kerohanian kita itu hanya ditentukan oleh iman kita kepada firman Allah. Jadi kalau kita tidak pernah bisa percaya kepada setiap firman yang sudah diucapkan, hidup orang Kristen sangat menyedihkan. Tapi ketika kita percaya untuk setiap firman Allah yang sudah diucapkan, diberikan kepada kita, maka disitulah berbahagianya orang Kristen. Karena semua janji firman Allah akan terjadi dalam hidup kita. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkannya dalam hidup kita. Bagaimana kita sekarang sudah memperoleh kerajaan Allah, tapi kita harus mencari kebenarannya. Hanya dengan percaya kepada firman Allah, engkau dapatkan kebenaran itu. Dan itulah kuncinya engkau hidup dengan berhasil. Bahkan sesudah kita mencapai tingkat kepenuhan di dalam Dia, dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, apa yang dikatakan firman Allah lagi? Ini sesuatu yang luar biasa. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Janji yang lebih luar biasa lagi, bahwa bagi Dia itu dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Berarti kita ditentukan untuk memiliki sesuatu yang luar biasa tanpa batas. Itu adalah kata firman Allah. Barangkali kita berpikir kita diberkati Tuhan dalam level sekian, kita dipakai Tuhan dalam pelayanan seluas ini. Tapi ternyata apa yang ada di pikiran kita, bahkan yang kita doakan sekalipun, Dia sanggup melakukan lebih besar daripada itu. Inilah yang dikatakan segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Jadi bonus-bonus itu memang bagian Anda dan saya. Tapi kuncinya jangan ngejar bonusnya, ngejar kuncinya, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari usaha dengan aktif kejar kebenarannya. Maka bonus-bonus itu otomatis ditambahkan dalam hidup Anda dan saya. Itu sudah pasti, itu sudah mekanisme hukum kerajaan Allah yang diberlakukan untuk Anda dan saya. Jadi jangan pernah menjadi orang Kristen keliling hanya karena mengejar bonus, pindah dari satu gereja ke gereja lain. Saya yakin ketika pola pikir Anda, iman Anda tidak disetel dengan benar, Anda pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Engkau akan menerima semuanya sampai engkau berlimpah-limpah seperti yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam hidupmu. Ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada semua dan semua. Kalau bilang semua itu berarti unlimited, tidak ada batasnya. Semua dilimpahkan kepada kita. Nah, saya terkesan sekali dengan ayat ini karena ini merupakan kado ketika saya berulang tahun pas tunangannya Hengki sama Ripkah. Tiba-tiba Tuhan bicara, aku akan berikan kamu kado. Wah, mata saya berbinar-binar. Haleluya, Tuhan kasih kado apa ya? Tapi ternyata lebih daripada rumah dan mobil kado yang diberikan Tuhan. Saya tanya, kadonya apa Tuhan? Itu tuh di Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Wah, begitu saya buka, saya melompat kegirangan. Ini jauh lebih hebat daripada mobil dan rumah. Karena apa? Dalam ayat ini terkandung semua janji Tuhan, rencana Dia yang luar biasa, berlimpah-limpah dalam kehidupan saya. Bayangkan saja, Dia memberikan lebih yang dari saya pikirkan. Dia memberikan lebih yang dari saya doakan. Nah, kalau saya berdoa untuk satu mobil, berarti lebih dari satu mobil yang Tuhan akan berikan. Saya berdoa untuk satu pelayanan, berarti Tuhan lebih memberikan kepada saya daripada yang saya doakan, lebih daripada satu pelayanan. Dan ternyata itu terjadi. Tuhan genapi. Jadi saudara, Tuhan itu selalu memberi lebih kepada kita. Dia tidak pernah menghendaki kita berkekurangan atau kita hidup pas-pasan, tapi berlimpah-limpah. Untuk apa? Supaya kita tidak besar perut sendiri, supaya kita tidak kaya sendiri, tapi kita sekarang menjadi berkat untuk orang lain. Kita memberkati orang yang membutuhkan, kita memberkati orang yang berkekurangan, kita ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan bisa berjalan terus. Karena tanpa partisipasi daripada buah roh kemurahan dari orang-orang Kristen, pekerjaan Tuhan tidak akan berjalan. Pekerjaan Tuhan membutuhkan juga begitu banyak dana. Siapa sekarang yang ditunjuk oleh Tuhan menjadi bendahara-bendaharanya?
anak-anak Allah yang sudah diberkati, yang sudah diberi jauh lebih banyak daripada yang engkau pikirkan dan engkau doakan. Jangan lihat dulu dengan kenyataan dan pikiranmu membantah. Buktinya saya rumah aja masih sempit, itu aja masih ngontrak, belum punya rumah sendiri. Ya, Bu Daud ngomong begitu, dia sudah punya rumah sendiri. Saya bagaimana? Saya dulu juga seperti Anda. Tapi bagaimana sekarang saya bisa berlimpah-limpah? Saya percaya akan firman ini. Memang sudah janjinya, tidak bisa diputar balik, tidak bisa dibantah oleh apapun. Itu sudah dijanjikan, pasti terjadi dalam hidup kita. Saya seperti yang lain, rumah dulu masih mengontrak, rumah dulu kecil, kekurangan uang juga, banyak kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi. Tapi ketika saya di dalam Yesus Kristus, saya punya posisi sebagai anak Allah. Saya menjadi ahli waris kerajaan Allah. Saya diberi kuasanya yang hebat. Saya disertai dengan kemuliaan yang lebih besar lagi. Dan saya dipenuhi di dalam Dia, bahkan sampai Dia rela memberikan lebih banyak daripada yang saya pikirkan, lebih banyak daripada yang saya doakan. Ketika saya seperti itu, maka apa yang terjadi? Semua digenapi oleh Tuhan. Nah, jadi untuk masuk ke daerah sana, kita harus percaya apa yang dijanjikan oleh firman Allah. Itu sebabnya kalau kita membuka dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Sebelum itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kalau begitu sekarang kita sebagai manusia baru jangan degil lagi. Engkau jangan lagi hidup mengikuti pikiranmu, mengikuti perasaanmu, apa yang kau rasa. Tapi engkau harus hidup dalam iman. Dan iman itu mempunyai mata yang sangat tajam. Dan iman itu akan memimpin kehidupanmu, tidak akan pernah tersesat. Iman itu akan membuat engkau berjalan di jalan yang lurus sampai engkau masuk dan menikmati berkat-berkat dari tanah perjanjian. Kita jangan degil lagi, kita jangan membiarkan diri sekarang diombang-ambingkan oleh keadaan, oleh situasi dan berita-berita dunia. Tapi hidup kita sekarang ditentukan dengan berita dari sorga. Kalau ada masalah, apa berita dari sorga untuk masalah saya? Kalau ada problem, apa kata Tuhan untuk problem saya? Bagaimana jalan keluarnya yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk saya? Masalah kelihatannya sudah amat sangat berat. Semua pintu sepertinya sudah tertutup, tapi ada satu pintu yang selalu terbuka, yaitu apa? Hikmat Allah yang selalu diberikan kepada Anda dan saya. Hikmat itu adalah jalan untuk kita mengambil keputusan yang tepat. Allah memberikan hikmat kepada kita. Tapi kuncinya, kita sekarang jangan degil, supaya kita tidak dikuasai oleh pengertian yang gelap. Bagian kita sekarang adalah 2 Timotius. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Firman ini menasihati kita supaya kita tetap hidup dalam iman, jangan menyimpang dari iman. Dan iman bisa menyimpang ketika kita mendengar pengajaran yang berasal dari pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan dunia. Tapi kalau kita sekarang mendengar dan melakukan pengetahuan dari sorga, firman Allah, maka iman kita akan bertumbuh ke sana. Dan ini akan menentukan nasibmu, hidupmu. Benar-benar menjadi orang yang lebih daripada pemenang, orang yang diberkati, orang yang menjadi berkat. Bahkan engkau akan mengalami hal yang lebih besar daripada apa yang kau doakan dan apa yang engkau pikirkan atau tidak. Luar biasa Roh Kudus bekerja. Ada seorang bapak yang habis patah tangannya karena tabrakan naik motor.
tidak bisa digerakkan, tapi malam itu Tuhan Yesus sembuhkan, tangan itu bisa diputar 360 derajat. Ada lagi seorang bapak penjual kaca, dia sakit jantung parah. Nah, pada waktu datang dia pegang dadanya karena sakit jantungnya sedang kumat. Tapi malam itu juga Tuhan Yesus sembuhkan. Begitu hebat, luar biasa Roh Kudus bekerja, saya tahu. Nah, selesai ibadah saya seger, saya fresh, bukan main sampai tidak bisa tidur. Tapi anehnya walaupun tidak tidur semalaman, besoknya saya tetap segar. Apa yang saya alami sepanjang malam itu, ketika saya mulai merebahkan tubuh saya, sudah berdoa, itu habis KKR itu sudah mulai muncul inspirasi banyak sekali, pengajaran-pengajaran firman Allah. Dan tiba-tiba Roh Kudus bilang, mulai tulis buku. Saya juga kaget. Ingat saya, ada seorang ibu sudah mau mensponsori saya membuat buku. Tapi saya bilang sih sama dia, saya mau bikin buku baru, karena buku saya itu aja. Saya mau bikin buku baru. Tapi selama ini, waktu mau menuangkan di dalam tulisan, apa yang harus dituangkan ini oleh siapa lagi? Sepertinya tidak jalan sama sekali. Jadi saya berpikir, ya udahlah nanti. Tapi hari itu tiba-tiba mengalir inspirasi begitu banyak pengajar firman Allah, dan Roh Kudus bilang, judulnya adalah Berjalan dengan Tuhan. Oke, saya sudah dikasih title-nya sama Tuhan, Berjalan dengan Tuhan. Ketika saya bilang, iya Roh Kudus, saya mau nyusun buku itu, pikiran saya itu tidak bisa berhenti, terus muncul banyak sekali. Jadi di otak saya itu seperti sedang ngomong. Saya mulai mikir, ini kalau nggak segera saya tuangkan penuh di otak. Jadi mending saya tak duduk saja, walaupun sudah tengah malam, saya mau tulis sampai seberapapun Roh Kudus itu akan memimpin saya menulis buku ini. Saya duduk di meja tulis, saya tulis langsung, lancar sekali, ayatnya keluar, terus ajarannya seperti apa, diingatkan kesaksian yang lama sekali saya alami, karena sudah lupa peristiwa itu. Roh Kudus ingatkan, bahkan tiba-tiba mengalir dari hati saya. Itu kata-kata yang bagus sekali untuk Tuhan. Ketika saya tulis, itu seperti sebuah puisi. Saya baca lagi, saya geli, loh, kok saya jadi puitis. Tapi Roh Kudus bilang, enggak apa-apa, itu nanti ditulis di lembar pertama sebagai pengantar buku prakata. Bagaimana engkau mengungkapkan isi hatimu dengan Tuhan sampai kau bisa berjalan dengan Tuhan, luar biasa. Oh ya sudah, saya simpan. Saya tulis, saya tidak menghiraukan lagi waktu itu. Sampai Anda bisa 10 lembar folio bolak-balik. Itu aja tulisan saya udah kecil-kecil. Terus besoknya saya tetap segar. Saya mau cerita sama bagian sekretariat. Saya kesaksian ini, wah luar biasa. Saya kemarin mengalami gini-gini, sekarang sudah menang. Akhirnya saya dipakai Roh Kudus gini. Tiba-tiba Ibu sudah ngomong dulu. Ibu, luar biasa sekali. Ibu tahu tidak? Apa? Gini deh, sini. Saya ditunjukin sebuah lemari. Kemarin dalam keadaan sakit saya juga kontrol gereja, ya kebersihannya, apanya, sekretariatnya begitu. Mumpung saya ke situ. Saya lihat ada lemari toko dianggurkan begitu, disimpan barang-barang yang sudah tidak berguna, jadi kayak lemari butut. Saya bilang, sayang ini lemari sebetulnya kan bisa untuk toko buku nih. Magelang punya konter buku, tapi bukunya disimpan di lemari yang tertutup begitu. Bagaimana orang mau beli? Kalau tidak ditawarin, tidak keluar, kan mereka nggak tahu ada buku. Sekarang konter bukunya harus terbuka. Ini dibersihkan, kata saya. Nanti ini untuk nyimpan buku-buku, dan jalan ini adalah untuk konter buku. Pintunya tulis konter buku. Jadi orang begitu masuk ke halaman gereja sudah baca konter buku, dia akan tertarik masuk ke situ, dia akan lihat buku. Kalau dia tertarik, dia pasti beli. Tapi Bu, ini kacanya dua-duanya sudah tidak ada Bu. Nanti bukunya hilang semua. Saya yang beli. Udah, diam, jangan ngomong-ngomong. Sekarang kamu minta tolong sama suamimu. Suaminya ini jaga malam di RDSB Magelang juga. Bilang sama suamimu, suruh pergi ke tukang kaca, sudah ukur ini, nanti langsung dipasang. Oh ya Bu. Terus akhirnya saya bilang kalau sudah datang kacanya nanti beritahu saya. Oh ya, tapi karena tahu saya sedang berdoa, ternyata ketika tukang kaca datang, saya tidak diberitahu, tapi saya dengar mereka heboh, pasang-pasang kaca, semua angkat-angkat, bahkan banyak yang bantu karena itu cukup berat, cukup besar, kaca semuanya. Sudah selesai, terus apa yang terjadi ternyata saudara? Waktu dipasang oleh tukang kacanya sendiri, dan ternyata tukang kaca itu adalah si engkok yang sakit jantung itu. Dia datang ke situ sama pegawainya pasang, ternyata masangnya
Betul sih pasarnya, tapi ngukurnya yang tidak betul. Jadi yang atas itu motongnya miring. Cukup besar, kira-kira 3/4 tangan saya. Si ongkoknya, waduh mukanya merah katanya. Dia bilang, gimana sih pegawai saya? Aduh maaf ini bukan saya sendiri yang ukur, jadi ini salah. Diukur kaca bawah sama kaca atas. Itu memang panjang kaca bawah, tapi kaca bawah itu pas masuk ke itu ya, slot aluminiumnya itu ya. Bisa, jadi ditarik sana sini. Cuma yang di sini miring begini. Aduh maaf ini pegawai saya memang sok begitu tuh, maaf. Oke deh gini ya, besok saya ganti, ini kan sudah sore, saya juga pengen datang ke KKR katanya. Saya pengen datang ke KKR, jadi saya nggak bisa ganti sekarang, udah besok saya ganti, dah diam-diam aja, jangan bilang sama siapa-siapa. Ternyata Bu, apa yang terjadi? Habis KKR Ibu, saya heran sekali. Itu tadinya kuncinya nggak bisa dikunci, karena yang di sini nggak bisa masuk ke slotnya. Ternyata kaca ini sekarang bisa ditutup dengan rata. Saya percaya kaca ini membesar dengan sendirinya karena urapan. Ada kira-kira 3/4 tangan saya loh. Sampai pemain musik heran dan, oh kemarin besar sekali ini ukurannya. Ternyata sekarang bisa sama besar, diukur sekarang bawah sama atas itu sekarang sama besar. Dan begitu ditutup, dikunci, klik. Sekarang sudah masuk. Aduh Bu, sampai kaca-kaca juga kena mujizat. Dengan Yesus, apa saja bisa terjadi mujizat. Jadi jangan pernah kecil hati. Yang penting jangan degil. Kalau degil, mujizat tak pernah terjadi. Ternyata si ungkoknya pun ketika lihat itu dia makin terheran-heran. Apalagi malamnya dia disembuhkan oleh Tuhan dari sakit jantung. Dia bilang, aduh ternyata saya nyesel selama ini meninggalkan gereja. Saya kecewa sama orang gereja. Ternyata Yesus saya tetap tidak berubah dari dahulu sekarang selama-lamanya. Nah jadi saudara, ini satu bukti bahwa dia sanggup memberikan, melakukan jauh yang lebih besar dari yang kita pikirkan maupun jauh lebih besar dari yang kita doakan. Jadi uratan itu bisa bekerja juga atas benda-benda. Dia bukan hanya bekerja dengan hebat dan luar biasa atas Anda dan saya, tapi benda-benda pun juga bisa diurapi. Jadi kalau ada mujizat, tiba-tiba duit beranak, atau tiba-tiba benda apa saja lah, seperti kaca itu daripada diganti lagi rugi, ternyata bisa dibesarkan. Tidak ada mustahil bagi kita yang tetap percaya kepada Dia. Nah, hari keduanya Pak Elijah bagus. Dia berkhotbah tentang bangkit jadi terang, hadirat Allah. Karena kami sudah mengalami mujizat begitu, jadi exciting. Sebelum firman Allah disampaikan baru pujian, Roh Kudus sudah bekerja luar biasa. Yesus kita memang luar biasa. Amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama, dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di Ruko Summerfield, Komplek Taman Kopo Indah 5 nomor 48 Bandung, lantai 2 pada pukul 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat pukul 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.